Saya mohon maaf, sedikit kita sampaikan. Saya sampaikan kemarin di depannya Pak Haji Senowi Bowo tentang cerita kemarin ya Pak Haji ya, di Masjid Al Hidayah ya, Perwita Regency. Gus Dur dan Abdul Razak Fahrudin, almarhum kedua ini adalah orang-orang hebat yang pada masanya saat itu sama-sama menjabat, satu ketua PP Muhammadiyah, satu ketua PBNU. AR Fahrudin almarhum dan Gus Dur Abdurrahman Wahid. Ketika mereka saling mengenal, ketika mereka wujudkan indahnya kebersamaan, dan disitulah mereka berlomba dalam berbuat kebaikan. Masya Allah. Ceritanya begini. Ini kalau dibatasi, ada acara lagi nggak nih? Biasanya teman-teman dari kepolisian bagi-bagi Quran. Bawa Quran nanti Pak? Enggak ya? Udah banyak Quran di sini ya Pak ya. Alhamdulillah. Nampaknya ada bingkisan tuh di sana. ada bingkisan itu. Jadi saya nggak boleh lama-lama lah. Ceritanya ketika Gus Dur ketamuan atau didatangi silaturahimnya almarhum Bapak AR Fahrudin selaku ketua PP Muhammadiyah, datang ke mana? Ke Pondok Tebuireng di Jawa Timur, bulan suci Ramadan. Makanya itu pelajaran kita juga nih, yang merasa sebagai Nahdiyin, yang merasa sebagai orang Muhammadiyah, ini belajar yang hebat-hebat ilmunya itu aja penuh dengan kesahajaan. Lah kok kita saling bermusuhan? Sama Islam aja bermusuhan, apalagi sama beda agama, gimana lagi ceritanya? Betul? Ketika Gus Dur menyambut datangnya seorang tokoh Muhammadiyah, almarhum Bapak AR Fahrudin, bulan Ramadan, saatnya waktu sholat tarawih, Gus Dur mempersilahkan beliau Abdul Razak Fahrudin jadi imam. Pak AR Fahrudin jadi imam. Tapi sebelum jadi imam, beliau sampaikan lebih dulu, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita mau sholat. Saya sebagai tokoh Muhammadiyah 11 rakaat, sedangkan di sini adalah pondok pesantren NU Tebuireng 23 rakaat. Kira-kira pilih yang mana? Jawaban spontan, 23 rakaat. Bapak AR Fahrudin ngimami sholat. Kebiasaan beliau ngimami sholat tenang dan bacaannya panjang. 2 rakaat pertama, rakaat pertamanya dibaca Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat 10. Rakaat kedua surat Al-Fatihah dibaca ayat ke-11 sampai ayat 20. Berjalan waktu sampai 8 rakaat selesai. Gaduh ini di belakang, sudah mulai heboh. Ibaratnya kalau kayak sekarang, kalau saya yang ceramah, itu jamaah kadang-kadang aku nek kui meneh ustadznya moh menyang. Ini kadang banyak yang mumet lihat saya itu. Kenapa? Ceramah kemarin saya ceramah di Masjid Dulah, Masjid Al-Ikhlas di Kelitren. Kui meneh katanya, ya Allah. Demikian juga yang saat itu terjadi gaduh mungkin kan. Bapak almarhum AR Fahrudin mendengar, langsung beliau bertanya, bagaimana? Karena jam saat itu 8 rakaat, sama seperti jamaah NU melaksanakan sholat 23 rakaat plus tadarus selesai. Yang terjadi apa? Ketika ditanya, pilih lanjut 23 rakaat atau cukup 8 rakaat, kita akhiri dengan witir. Spontan seluruhnya yang santri dan priai datang, tutup akhir dengan witir di Pondok Tebuireng. Ini nyata. Apa yang disampaikan itu selesai, Gus Dur pun mengambil mic dengan suasana yang indahnya. Gus Dur menyampaikan, Masya Allah, luar biasa, baru kali ini orang-orang NU di kandang NU dimuhammadiyahkan oleh satu orang. Indah kebersamaan itu Bapak, indah perbedaan itu. Mungkin saya masih bertahan jadi penceramah karena Muhammadino kali Pak. Saya Muhammadiyah NU. Kalau andai kata saya masuk ke salah satu, lain ceritanya. Mungkin Rapayu apa Taman Tersohor, bisa jadi ya.
Karena kebetulan saya kuliah, mondoknya saya di Jawa Timur, melanjutkan di Gontor, kemudian kuliah di S1-nya di UIN, S2-nya di UMY. Jelas karuan, orang Muhammadiyah, orang NU saya dekat, betul kan? Maka saya tanya, NU apa Muhammadiyah? Saya Muhammadimu. Istri saya ditanya orang nggak ngerti, Bang Zul itu Muhammadiyah apa NU? Embo. Terus kalau sholat subuh pakai kunut atau enggak? Tergantung ngimami sholat di mana. Kalau saya ngimami sholat di sini, saya pastikan pakai kunut. Kenapa? Karena itulah perbedaan yang indah harus kita hormati. Kalau ingin kita meraih titik kemuliaan, siapa yang mencapai titik kemuliaan itu? Derajat muttaqin. Maka inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang tinggi tingkat ketakwaannya. Maka la'allakum tattaqun di sini menunjukkan kita meningkat dalam ketakwaan terus dinamis. Ada juga tadi Bang Zul katakan pada ayat ke-56 surat nomor 51 menggunakan fi'il mudhari juga. Allah kasih ini satu clue untuk kita bagaimana memahami ibadah itu. Ayat ke-56 surat 51 Az-Zariyat, tidak kujadikan jin dan manusia kata Allah illa liya'budun. Ada kalimat ya'budun, ada masuk di situ huruf mudhara'ah mengartikan bahwa ibadah yang kita lakukan dengan fi'il mudhari. Maka kita ibadahnya meningkat. Puasa kita juga begitu. Jangan cuma puasanya dari dulu sampai sekarang puasanya yang penting nggak makan, nggak minum, nggak kumpul sama istri, mau karo tonggone neng-nengan. Itu nggak meningkat namanya ibadahnya. Dan yang paling utama, ketika kita bisa memahami bagaimana meningkatnya dalam satu ibadah, berawal dari rumah tangga, dari keluarga. Kalau keluarga baik, kita sehari-hari baik, maka sampailah derajat ketakwaan kita pun menaik indahnya kemuliaan. Kenapa orang yang mulia itu indah? Karena jaminan Allah berikan pada ayat kedua pada surat nomor 65 atau At-Tolak. Apa kata Allah? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar dari setiap masalah yang ada. Setiap masalah. Saya masih kontak-kontak sama Pak Joko, ya mantan Dirutskrim di Polda. Baru pensiun agak capek, beliau kan, ayo Pak, semangat, hati-hati. Saya dulu pernah jadi dosen, saya bilang gitu. Saya pengajar kesehatan mental. Kantornya dekat sini di Baciro itu, sebelah baratnya Brimob, Baciro. Saya bilang, saya selalu memberikan wejangan kepada para pejabat-pejabat eselon 3 yang akan menjadikan dirinya pensiun. Sehingga saya selalu mengingatkan pada mereka MPP itu masa persiapan pensiun. Betul Pak? Tapi tidak sedikit orang nggak paham karena post-post syndrome melekat dalam dirinya, maka MPP itu jadi terjemahan masa persiapan pensiun jadi mati pelan-pelan. Ada kan Pak? Makanya saya ingatkan bahwa hidup ini untuk ibadah, dan ibadah kita mulai dari rumah tangga. Apa yang digunakan tadi? Fi'il mudhari lagi. Di ayat ke-21 surat nomor 30 Ar-Rum kata Allah, litaskunu ilaiha. Rumah tangga yang indah apabila sakinah, mawaddah, warahmah itu berawal dari taskunu. Tetap kita selalu istiqomah untuk menanamkan ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga. Suami sayang dengan istri, istri jadikan suami ladang surga dalam diri. Maka insya Allah menjadi kebahagiaan. Bapak Ibu, apa intinya? Ketakwaan yang kita ingin raih kemuliaan, kita mulai dari rumah tangga agar rumahku jadi surgaku. Sebagai intinya apa Bapak Ibu? Yang kita harapkan, baik kita di kalangan kepolisian maupun di kalangan militer maupun di kalangan sipil, kita berharap tanamkan kebaikan berawal dari keluarga untuk menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Suami penuh sakinah karena dia tingkatkan terus rasa sayangnya hingga sampai pada usia senja kebahagiaan itu tetap terasa. Caranya bagaimana? Pahami apa kata Allah. Pada ayat 21 surat 30 di ujungnya Allah katakan, yang rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, kata Allah, inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Yang demikian itu hanya ada pada manusia, kelompok yang mau berfikir.
maka berpikir kita semakin mantap. Jadi kalau bapak, ibu semuanya, termasuk pak polisi juga, kalau marah-marah, kata Allah kalau nggak ada ketenangan berarti pikirannya nggak digunakan. Pak, kalau marah-marah ke rumah, ibu harus pahami kalau bapak marah-marah berarti ibu harus paham bapak lagi setengah. Paham? Kenapa kok setengah? Karena pikirannya nggak digunakan. Jadi kalau nanti bapak marah-marah, ibu langsung nggak usah ikut marah-marah. Karena ibu ikut marah-marah, bapak setengah, ibu setengah, masalah jadinya. Oke? Jadi ceritanya bagaimana? Kalau suami marah, hiburlah dengan senyuman. Nggak bisa dengan senyuman, dengan solawatan. Dengan solawatan kok takut dikatakan nyinyir, dengan lagu yang disenangi oleh suami. Kira-kira lagu apa? Pernah saya sampaikan di sini. Bapak ibu, kalau bapak misalnya marah-marah masuk rumah karena ada masalah, ibu browsing di Google. Bang Google, kalau ingin menghiburnya, karena kata Bang Zul kalau suami marah-marah setengah, kita harus sedekah. Buat sedekah yang indah, senyum. Kalau senyum susah, hibur dia dengan lagu yang membuat dia senang. Wah, Google, Pak Google, bojo kulo lagi nesu, kulo ingin menghiburnya dengan lagu. Keluar Roma Irama. Apa judulnya Pak Google? Syahdu. Wah, bapak masuk dalam masalah, ibu langsung sambut dengan lagu. Bila kamu di sisiku, hati rasa. Sadu apa rindu? Sadu. Bapak mau cepet aja. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Udah belum bu? Udah tak bu? Belum? Kalau udah pasti bapak kelepek-kelepek. Kecuali kalau bapaknya rasa seneng dangdutan. Bila kamu di sisiku, suami rasa dangdutan langsung berapa saja, ma, gue kesambat opo, minggir. Itu yang jadi masalah. Masuk kamar, bahaya kalau masuk kamar sendirian dalam keadaan marah. Karena senyum itu penting. Tadi nggak sempat. Bapak masuk kamar sendirian dalam keadaan marah, senyumnya harusnya simetris, malah bablas. Ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm, masuk kamar marah-marah, bablas 4 cm ke kiri semua. Mau pak? Bu, kepingin suami ibu kalau senyumnya 4 cm ke kiri semua? Nggak mau ya? Apa itu? Oh, stroke. Ketika itu terjadi, ibu langsung kelingan. Daripada suamiku nanti kena stroke, mungkin suamiku karena sukanya ngaji di masjid, hobinya bukan lagu dangdutan tapi lagu religi. Wah, dicari lagi, bagus kan lagu religi apa? Keluar bimbu. Dikejarlah oleh istri suami tadi. Suamiku dipeluk dari belakang. Coba nanti praktekkan pak. Suruh istri nanti kalau bapak marah, istri memeluk dari belakang. Dinyanyikanlah lagu religi. Suami pun dah senang di dalam pelukan istri. Dinyanyiin lagu, ditempelkan di pundak. Istri menyanyikan dengan senyum dan sadu. Insyaallah, wahai manusia, bila dirimu bernoda, dunia hanya naungan bagi makhluk ciptaan. Langsung bermusik bapak. Orang bingung. Pak Bambang juga bingung jadi kok musiknya lain. Rupanya musiknya yang terjadi apa? Tertidur sang suami di pelukan istri. Begitu indahnya. Tapi kalau lagu religinya tepat daripada yang dinyanyikan. Kalau salah judulnya berantakan juga. Dipeluklah suami tadi mau masuk kamar marah-marah, dinyanyikan dengan lagu religi, tapi nggak asik. Karena tempatnya nggak pas. Dipeluk dinyanyiin, ibu nyanyiin tuh. Bila Israel datang memanggil, badan terbujur di pembaringan. Suami langsung balik kanan. Mama, wewe ngarep-ngarep aku ben cepat mati ya. Itu yang terjadi. Maka bagaimana kita meraih kemuliaan yang insya Allah kita berlomba dalam berbuat kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan penuh keikhlasan. Karena bukan sholat kita jaminan masuk surga, bukan puasa dan ngaji kita jaminan masuk surga. Yang menjamin kita masuk surga rahmatnya Allah semata. Bagaimana meraih rahmatnya Allah? Lakukan segala apa yang ada lillahi ta'ala. Ini yang Allah sampaikan pada ayat 5 surat Al-Baqarah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Demikian yang dapat Bang Zul sampaikan. Semoga
kunjungan daripada safari subuh teman-teman dari kepolisian di daerah istimewa Jogja ini, insya Allah menambah akrab dan guyup masyarakat dan Pak Polisi dan juga tentara. Kemarin juga sama Pak Bambang dan Rem yang hadir sini, kita menikmati indahnya bukan main. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Ikan lele kasih cuka. Gitu Bu. Bapak bilang apa tadi? Orang udah bilang ikan. Bu, belum salam. Duduk dulu, duduk. Ikan lele kasih cuka. Bilang kecut, gak nyambung. Ikan lele kasih cuka, bertele-tele aku tak suka. Pantun terakhir, semoga ini insya Allah semangat. Kelok-kelok burung gelati, terbang tinggi di cuaca panas. Ku tengok bapak ganteng, ibu cantik-cantik. Semoga yang hadir di sini hutangnya pada lunas. Ketahuan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.